Bahkan Tupperware sampai ratusan Tupperware itu ada di sekolah. Kalau sampai dalam 1 bulan itu tidak ada yang ngambil, kita buang. Pelayanannya seperti perawat, terus ahli gizi, apoteker itu pun juga sudah mendapatkan pelatihan tertentu. Jadinya tidak serta-merta dia itu bekerja, Mr. Andrew. Kita juga ada program dokter kecil yang setiap minggunya harus ngecek di toilet-toilet terkait jentik. Oh, maintenance gitu ya? Iya, maintenance jentik-jentik itu. Dengan adanya tim dari RSUD Mardiwaluyo itu sudah menjadi apa ya? Menjadi jawaban yang selama ini bahwa masyarakat itu kalau sudah dengar Mardiwaluyo itu kayak titut gitu ya. Question mark besar. Tapi dengan adanya setelah adanya edukasi ke sini bahwa sebenarnya saya yakin kalau pelayanannya RSUD Mardiwaluyo itu selalu prima, kalau ibaratnya bahasa gaulnya sekarang paripurna lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti wali murid atau masyarakat tidak perlu takut lagi ke RSUD Mardiwaluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa pada pagi hari ini. Saya Pak D mewakili RSUD Mardiwaluyo berkolaborasi dengan tim PKRS Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo berkunjung ke SD Laborat UM Kota Blitar. Nah, pagi ini Pak D tidak sendiri. Pak D sekarang bersama dengan kepala sekolah, ya Pak? Ya. Kepala sekolah SD Laboratorium Kota Blitar, SD Laboratorium UM Kota Blitar bersama Bapak Mr. Andrew gitu. Bapak Mr. Andrew. Ya. Nah, selamat pagi Mr. Andrew. Oke, selamat pagi Pak D. Bagaimana Pak D aja? Pak D aja, biar akrab. Santai. Ya, selamat pagi Mr. Selamat Andrew. pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik dan tentunya sangat excited sekali karena bisa bertemu dengan Pak D. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diperkenankan berkunjung ke SD Laboratorium UM Kota Blitar, Pak Mr. Andrew. Jadinya teman-teman dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo sedang melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Contohnya apa saja sih kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita ajarkan pada anak-anak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mereka di sekolah. Iya, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung di SD Laboratorium UM Kota Blitar. Tentunya kita member dari Lab School ini sangat bangga. Tim dari RSUD Mardiwaluyo bisa berkunjung di sini dan semoga kedepannya ini bisa membawa impact atau dampak yang baik dan positif bagi peserta didik yang ada di sekolah kami. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kami lakukan tentunya. Kalau kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam sudah kita lakukan seperti salaman terhadap guru, karena memang harus shake hand terhadap guru. Tapi setelah shake hand itu biasanya anak-anak harus cuci tangan. Cuci tangan, karena kan kadang guru itu shake hand untuk 300 peserta didik. Nah, itu kan spread disease kan, untuk menyebarkan penyakit kan sangat gampang. Akhirnya anak-anak harus cuci tangan. Itu jadi kebiasaan kita sebelum masa pandemi COVID itu sebenarnya sudah kita lakukan. Setelah biasanya juga sebelum makan juga harus cuci tangan, setelah makan juga harus cuci tangan. Kita juga ada toilet training khususnya kelas 1 karena memang toilet training itu sangat penting karena peserta didik yang kelas 1 kalau toilet trainingnya nggak bagus, biasanya ketika ke toilet mau buang air besar atau buang air kecil masih belum bisa melakukan. Akhirnya ada salah satu petugas yang biasanya mendampingi di belakang. Oh, ada? Ada. Oh, gitu ya? Ya memang itu bentuk pelayanan SD Lab terhadap wali murid dan peserta didik seperti itu, biar anak-anak itu paham bahwa toilet training itu sangat penting. Ya, karena memang kalau dari dini itu nggak diajarkan maka mereka tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Karena ada pengalaman di peserta didik kami, salah satu peserta didik ternyata dari kelas 1 sampai kelas 5 itu pakai pampers. Ya, karena mungkin toilet trainingnya di TK-nya kurang, terus akhirnya orang tuanya terlalu terlalu over protected, jadinya dipakein pampers. Akhirnya kita dari pihak sekolah
melakukan edukasi juga kepada peserta didik tersebut. Karena memang kalau terus-terusan pakai pampers nanti aktivitasnya akan terganggu. Kembali lagi guru yang terbaik itu sebenarnya orang tua ya, Mr. Andrew ya. Jadinya perilaku hidup bersih sehat di sekolah itu kalau sudah diterapkan, tapi kalau memang di rumah tidak diulangi, nah itu ya akan kembali lagi seperti itu, Mr. Andrew. Iya betul, karena pendidikan yang lama itu di rumah. Nah, itu di sekolah. Kadang kan wali murid ibaratnya kalau bahasa Jawanya pasrah bongkoan pada sekolah. Sebenarnya di sekolah kan cuma 8 jam. Akhirnya apa yang sudah dilakukan di sekolah sebenarnya harus menjadi habit di rumah. Harus dilakukan berulang kali. Selain itu kita juga membuang sampah itu juga dipilah-pilah. Tapi memang anak-anak sekarang, generasi sekarang itu beda sama generasi saya dulu. Jadi memang harus diulang. Karena kalau tidak diulang mereka akan tidak akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu memilah-milah sampah. Itu kebiasaan yang sudah kami terapkan juga. Sudah ya, berarti mulai cuci tangan. Ya. Terus toddler. Cuci tangan sudah. Terus untuk pilah-pilah sampah. Terus sama itu student in charge itu di SD kami juga ada itu semacam piket. Jadwal piket itu juga ada. Oh, sudah ada? Ada, walaupun nanti sebenarnya untuk pembelajaran terhadap peserta didik sih sebenarnya. Bukan berarti kita menyuruh anak-anak untuk bersih-bersih, bukan. Tapi paling tidak anak-anak biar peduli terhadap kebersihan, seperti itu. Jadi anak punya tanggung jawab bahwa di kelas itu kalau ada sampah ya tanggung jawab mereka, seperti itu. Jadi ada piket juga, seperti saya sekolah zaman dulu. Tantangan yang sering dihadapi terkait PHBS di lingkungan sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Siap. Karena kita kan masih satu atap dengan SMP. SD anak kecil dengan SMP. Kadang ada anak SMP yang kepeduliannya terhadap kebersihannya kurang. Akhirnya anak-anak itu protes yang masih, karena anak kecil kan suka protes. Suka protes ketika ada anak SMP buang sampah itu akhirnya berpikir, loh itu kok boleh ya, kayak gitu. Ya, itu kok boleh, aku berarti harus boleh. Karena anak sekarang itu mesti compare. Kalau itu boleh, kenapa aku nggak boleh? Ya, benar. Gitu. Sudah pintar sebenarnya. Sudah pintar. Tapi tantangannya itu juga karena kita satu atap. Tapi alhamdulillahnya dari pihak Universitas Negeri Malang kita akan dipisah dengan SMP. Mungkin SD taruh belakang atau SMP taruh belakang. Seperti itu karena pendidikan itu nggak boleh dicampur-campur. Iya. Karena memang ada masanya ya, Mr. Andrew. Takutnya nanti habitnya anak SMP yang belum belum bisa diikuti anak SD terus diikuti itu nggak baik juga, seperti itu. Terus kadang anak sini ada yang mungkin karena anaknya menengah, ekonomi menengah ke atas, ketika barangnya tertinggal itu nggak mau mengakui, nggak mau mengakui kayak barang apapun itu. Kan itu juga perilaku hidup sehat juga kalau barangnya nggak diakui terus akhirnya jadi sampah di kelas kayak gitu. Akhirnya di sini ada program Lost and Found Box. Programnya itu ketika peserta didik menemukan apapun itu harus ditempatkan di situ. Tapi anak sini kurangnya itu nggak mau mengakui karena kalau budaya malunya kan tinggi di sini. Ketika itu barangnya tertinggal itu bukan milik saya, padahal itu miliknya mereka. Bahkan Tupperware sampai ratusan Tupperware itu ada di sekolah. Kalau sampai dalam 1 bulan itu tidak ada yang ngambil, kita buang. Gitu ya? Ya gitu. Herannya kalau di Asia di negeri lainnya kan Tupperware 1 hilang kan jadi masalah. Kalau nggak bisa dicek di gudang itu banyak. Tupperware apa? Akhirnya mereka minta baru lagi. Itu yang sense belongingnya kurang, rasa kepeduliannya benar. Karena mereka malu seperti itu. Ya seperti itu. Misalkan ada uang jatuh di amplop berapa itu, anak sini langsung diserahkan ke kantor. Kalau di sekolah lain mungkin lumayan ini. Lumayan kantongi, gitu ya. Tapi kan sini kan banyak CCTV. Bagaimana peran serta orang tua dalam mendukung program PHBS di sekolah, Mr. Andrew? Peran orang tua itu kalau secara material mereka sangat support. Ketika saya butuh apa itu saya telepon, oke, siap. Gini. Kalau masalah money itu gampang. Tapi mungkin support orang tua yang kurang itu di rumah mungkin. Kebiasaan hidup sehat itu mungkin yang kurang di rumah. Karena kebanyakan anak sini kan anaknya pembantu. Nah itu, anaknya jadinya pulang ya udah yang ngurusi pembantu. Itu memang rahasia umum sebenarnya, Mr. Andrew. Jadi di SD Lab
UM ini ya. Makanya pembantu akhirnya kadang sekolah berangkat baju putih kayak warna coklat gitu, saya langsung datang. Nanti tak laundry sendiri kalau kamu. Akhirnya orang ya besoknya kasih lagi. Karena kan pembantu, yang ngurusnya pembantu, semuanya pembantu. Tapi sekarang sudah mulai kepeduliannya wali murid sudah. Karena kalau terlalu pasrah bongkokan terhadap pembantu kan mikirnya kan anak biar diem gitu aja, karena difasilitasi HP dan sebagainya. Tapi kalau sekarang orang tua sudah, ketika kita sudah melakukan parenting, akhirnya mereka mau. Kalau support untuk hidup sehat kebersihan, mereka sangat support sebenarnya di sekolah. Mereka butuh dana berapa? Oke. Ya itu. Kalau masalah uang nggak ada masalah sih. Kayak gitu. Untuk pendekatan tinggi. Personalnya sebenarnya ya, Mr. Andrew. Jadinya pendekatan orang tua ke anak, terus untuk mengajari, terus kasih sayang mungkin yang agak perlu dikoreksi. Iya, betul. Karena mereka mungkin ya udahlah anakku tak sekolah ning kono sudah, ibaratnya kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Nah gitu. Jadinya peran serta guru dan kepala sekolah juga dalam tanda kutip agak berat ya Mr. Andrew ya. Jadinya sebenarnya kalau berat nggak juga sih. Karena kita itu kalau sama wali murid SD Lab itu kayak ada batasan juga sebenarnya, seperti teman kayak gitu. Ketika kita misalkan mengadakan kayak santunan anak yatim itu support mereka itu gampang. Misalnya disnatalis habis 80 juta atau 100 juta, nggak perlu pakai apa-apa, tinggal telepon kayak gitu, nggak perlu proposal dan sebagainya, gampang ya. Cuma itu mungkin secara personal. Benar. Terus terkait UKS, program-program UKS di SD Lab Kota Blitar sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan, karena memang kemarin kalau tingkat kecamatan kita juara 1 untuk UKS-nya. Ya itu kita bekerja sama dengan Puskesmas Kepanjen Kidul. Kita juga ada program dokter kecil yang setiap minggunya harus ngecek di toilet-toilet terkait jentik. Maintenance gitu ya? Iya, maintenance jentik-jentik itu. Terus karena memang keterbatasan ruang sih UKS-nya, mungkin kalau kedepannya udah pindah ke belakang tuh, saya pengennya kalau UKS itu benar-benar kayak rumah sakit gitu loh, klinik kecil lah ibaratnya kayak gitu. Mulai obat-obatan, dan kalau obat-obatan lengkap di sini. Mulai paracetamol dan sebagainya itu kita sediakan. Obat-obat dasar gitu obat dasar lah ibaratnya kayak gitu kita sudah sediakan. Terus programnya lagi itu kita sering kunjungan ke rumah sakit. Oh malah? Iya. SD Lab berkunjung ke rumah sakit? Iya. Oh gitu. Dokter itu seperti ini loh. Mengenal gitu ya? Apalagi kan wali murid sini banyak yang udah dokter, kepolisian, jadi orang-orang yang punya profesinya apa itu kita ajak kerjasama. Oh gitu. Ya untuk sharing lah ibaratnya, sharing ke anak-anak, terus anak-anak biasanya berkunjung ke rumah sakit kayak gitu biasanya. Nanti mungkin saya berharap kedepannya bisa berkunjung ke RSUD Mardiwaluyo supaya amin anak-anak dan wali murid itu tidak tidak takut underestimate kalau gitu underestimate, padahal gitu. Pelayanan untuk RSUD Mardiwaluyo pun kan juga sangat bagus, juga sangat prima sekali. Jadi memang untuk kedepannya dengan adanya ini supaya mindset wali murid harus berubah. Kalau RSUD Mardiwaluyo tidak seperti yang mereka pikirkan. Seperti itu. Jadinya RSUD Mardiwaluyo ditunjang dengan peralatan atau memang sumber daya yang mumpuni. Terus ada juga sumber daya manusianya, contohnya dokter-dokternya, perawat yang sudah terlatih. Di Mardiwaluyo ada 3 dokter anak, spesialis 3 dokternya. Terus untuk pelayanannya seperti perawat, terus ahli gizi, apoteker itu pun juga sudah mendapatkan pelatihan tertentu. Jadinya tidak serta-merta dia itu bekerja, Mr. Andrew. Jadinya kami juga berharap wali murid atau memang jajaran SD Lab UM Kota Blitar ini tidak sungkan-sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo, Mr. Andrew ya. Jadi ke rumah sakit kan tidak harus sakit. Nah benar. Itu. Jadinya ada edukasi di dalamnya tetap. Untuk penyuluhan dari Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo sekarang ada kesan dan pesan untuk selanjutnya tidak, Mr. Andrew? Kalau kesan-pesan pasti ada ya ibaratnya, karena dengan adanya tim dari RSUD Mardiwaluyo itu sudah menjadi menjadi jawaban yang selama ini bahwa
masyarakat itu kalau sudah dengar Mardi Waluyo itu kayak titut gitu ya. Question mark besar. Tapi dengan setelah adanya edukasi ke sini bahwa sebenarnya saya yakin kalau pelayanannya RSUD Mardi Waluyo itu selalu prima, kalau ibaratnya bahasa gaulnya sekarang paripurna lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti wali murid atau masyarakat tidak perlu takut lagi ke RSUD Mardi Waluyo. Dan anak-anak tadi setelah saya rolling melihat tim dari RSUD Mardi Waluyo ketika memberi edukasi ke peserta didik, mereka sangat excited, sangat enjoy, dan mereka ingin tahu lebih dalam lagi terkait tentang kesehatan. Jadi memang ini sangat perlu sekali seperti itu. Jadi mungkin continually lah ibaratnya nanti kita bisa bekerja sama dengan RSUD Mardi Waluyo. Nah, kami berharap seperti itu juga Pak Mr. Andrew ya jadinya. Terima kasih atas pesan dan kesan yang diberikan kepada kami Mr. Andrew. Untuk penutup, bolehkah saya memberikan satu pantun dulu? Ya. Bila pergi janganlah sendiri. Cakep. Agar tak lupa waktu. Nah, waktunya Pak D pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Andrew atas waktu yang diberikan. Sama-sama.